Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah makna kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang 9, menuliskan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tuhan Yesus perlahan tetapi pasti terangkat ke surga. Makin lama makin kecil kelihatannya, sampai kemudian ada awan yang menutupinya dan dia hilang dari pandangan mata para murid pada waktu itu. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam iman Kristen disebut juga sebagai pelayanan pasca kebangkitan. Merupakan peristiwa yang sangat penting dalam deretan peristiwa-peristiwa lainnya. Sama seperti kelahiran atau Natal, Jumat Agung, Paskah, dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Hari Raya Pentakosta. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas merupakan satu rangkaian karya keselamatan Allah Tritunggal yang tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki beberapa makna. Yang pertama, kenaikan Yesus menegaskan akan fakta kebangkitannya. Lukas menuliskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Kebangkitan dituliskan menjadi latar belakang dari kisah kenaikan Tuhan Yesus. Menarik sekali bagaimana Lukas memulai kitab Kisah Para Rasul. Lukas tidak hanya menulis penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, tetapi sampai pada hari ia terangkat. Selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya dan berbicara mengenai kerajaan Allah. Lukas menulis, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Lukas pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dalam ayat berikutnya, kita membaca bagaimana kisah kebangkitan Yesus merupakan satu fakta sejarah dan bukan ilusi semata. Hal itu dengan jelas menyatakan pembuktian Yesus sendiri bahwa dia hidup. Hal itu juga menjadi sorotan Lukas, seolah-olah ia sedang mengantisipasi adanya orang-orang yang meragukan dan yang menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah 1 ayat yang ketiga menuliskan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa ia hidup. Tanpa kebangkitan tidak akan ada kenaikan. Yang kedua, meneguhkan iman para murid. Setelah para murid sempat tercerai-berai karena kematian dan penganiayaan, Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan iman para murid yang tercerai-berai. Tuhan Yesus tetap memelihara iman para murid yang sempat goyah karena kematiannya. Penampakan demi penampakan yang dilakukan adalah cara Tuhan Yesus menunjukkan misteri kematian dan kebangkitannya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada wanita di dekat makam dalam Matius pasal 28 ayat 9-10. Kepada para muridnya, Lukas 24, 36-43. Dan kepada lebih dari 500 orang lainnya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga menuliskan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari
Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Para murid diteguhkan iman mereka bahwa apa yang selama ini mereka pikir tentang pemulihan kerajaan Daud bukanlah tujuan Yesus, namun tentang pembangunan kerajaan Allah. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga merupakan jawaban atas keraguan iman mengenai kealahan Yesus. Murid-murid yang walaupun sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melakukan pelayanan dan melihat semua perbuatan Tuhan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri, sampai kepada peristiwa Tuhan Yesus ditangkap, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Yesus sebagai Allah. Karena mereka akhirnya masing-masing menyelamatkan diri dengan berlari dari Yesus. Kemudian secara nyata Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan tanda di tangan dan di lambung, yang artinya Tuhan Yesus yang menampakkan diri adalah sama dengan Tuhan Yesus yang disalibkan. Selain menampakkan diri, Tuhan Yesus membuktikan kealahannya juga dengan ia naik ke surga. Artinya ia menang atas kuasa maut. Maka ditulis dalam Lukas 24 ayat yang ke-52 yang disebutkan demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Tindakan berlutut, bersujud, menyembah adalah tindakan berlutut serta meletakkan dahi ke atas lantai. Pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Mereka sujud menyembah, artinya mereka mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah. Yang keempat, kenaikan sebagai awal tugas pengutusan. Sebelum Yesus naik ke surga, tugas pengutusan diberikan kepada para murid. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 menuliskan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Pengutusan membawa konsekuensi kehidupan baru bagi para murid. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid membentuk komunitas jemaat yang ditandai dengan berkumpul, memecahkan roti, atau makan bersama dan berdoa. Kehidupan para murid pasca kenaikan Yesus ke surga menjadi teladan jemaat sepanjang zaman. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana jemaat yang pertama menghidupi diri sebagai orang beriman yang tangguh. Peristiwa kenaikan justru permulaan tugas baru bagi para murid. Kenaikan Yesus ke surga membangun keberanian para murid melanjutkan karya Yesus, yaitu mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, bisa kita lihat bahwa bagaimana Roh Kudus membuat para murid memberitakan Injil dengan tidak takut dan tidak ragu-ragu. Petrus, pada waktu dia memberitakan Injil, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Stefanus berani mati martir, dan banyak contoh yang lain yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul. Sejak Yesus naik ke surga, murid mengemban tanggung jawab pengutusan yang baru. Peristiwa kenaikannya ke surga
menjadi pelantikannya bahwa Yesus benar-benar Raja yang berasal dari Allah. Lebih daripada itu, dia juga telah naik ke surga. Ayat 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi, kita membaca bahwa Tuhan Yesus terangkat sesudah ia mengatakan demikian. Mengatakan apa? Jawabannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, pesan atau perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga adalah agar menjadi saksinya. Sekarang yang kelima, kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dalam Injil Yohanes digambarkan kepergian Yesus kepada Bapaknya untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 1-3 menuliskan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Peristiwa kenaikan ke surga juga mengandung harapan yang baru bagi mereka yang percaya akan memperoleh kehidupan akhir. Kenaikan ke surga menjanjikan kehidupan yang baru. Kenaikan Yesus ke surga menjadi pemenuhan dari janjinya, bahwa ia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Tanda harapan ini akan menyertai semua orang percaya sampai kepada akhir zaman. Kenaikan Yesus ke surga adalah kekuatan iman bagi siapapun yang percaya kepadanya. Sebagai penutup, kenaikan Yesus adalah peristiwa yang memiliki arti penting dan merupakan serangkaian karya penyelamatan Allah. Kenaikan Yesus menegaskan fakta bahwa ia bangkit, meneguhkan para murid. Kenaikan Yesus ke surga juga merupakan jawaban atas keraguan para murid dan semua orang mengenai kealahan dari Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga juga memberikan pengutusan kepada para murid. Makna yang sama juga kita dapatkan bahwa di tengah dunia yang penuh dengan berita yang tidak benar, kita diingatkan lagi akan fakta bahwa Yesus bangkit, meneguhkan kita juga akan memberikan jawaban bagi kita yang mungkin masih ragu-ragu atas kealahan dari Tuhan Yesus. Dan juga sekali lagi mengingatkan kita akan tugas utama kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil dan memberikan harapan tentang tempat kekekalan yang disiapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.